down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya yaitu Pupus seperti harap dari 11 TJKT 2. Di video selanjutnya saya akan membahas bab 9 yaitu Managing Files. Di bab 9 ini ada beberapa materi. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, yang kedua ada navigasi path, yang ketiga ada Ubuntu vs relative path, yang keempat special chapter, yang kelima membuat files dan touch, dan keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang ke-8 perintah cp, yang ke-9 perintah mv, dan yang terakhir perintah rm. Di sini kalian bisa lihat terdapat struktur direktori pada Linux. Nah, di sini terdapat gambar slash ya teman-teman, atau root. Jadi root ini terdapat hak akses user yang paling tinggi ya teman-teman, dimana dia bisa menjangkau apapun pada direktori yang ada di bawah ini ya. Nah, user ini atau user merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi ya teman-teman. Untuk home itu merupakan home directory pada setiap user yang ada di Linux desktop. Itu memiliki direktori home yang sama ya teman-teman. Langsung saja. Nah, kalian login dulu lalu kita cari di virus. Arahkan ke home. Di sini untuk melihat semua user yang ada di home directory, kalian bisa pilih opsi author. Nah, di sini ada banyak direktori atau file-file yang penting ya. Kalian pilih bin. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat file-file di mana jika kalian membuat user baru akan muncul user yang kalian buat ya. Lalu kalian bisa cek parents di direktorinya ya. Lalu kalian bisa pilih klik titik 3. Lalu pilih properties. Nah, kenapa home-nya itu tidak terlihat? Karena home bukan merupakan parents folder saya sekarang, karena saya sedang berada pada direktori home, sedangkan ini hanya menampilkan parents folder atau folder yang ada di atasnya ya. Nah, untuk melihat home-nya yang ada di direktorinya, saya akan masuk home. Lalu kita klik titik 3, lalu properties. Di sini bisa kalian lihat bahwa folder induk di atas Puput harap itu terdapat home-nya ya. Jadi di parents folder ini bertuliskan /home/. Nah, ini dikarenakan saya sedang berada di direktori home-nya ya teman-teman. Nah, di poin 2 ini ada navigating path, dan dimana kita bisa mempelajarinya ini. Yang pertama ada cd to change directory, yaitu ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah direktori, kalian bisa menggunakan cd. Jadi ketika kalian ingin masuk ke home, kalian bisa tulis perintah cd atau /home atau cd home ya. Nah, yang kedua ada pwd to security directory. Jadi pwd ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal kalian masuk ke cd home lalu kalian meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat kalian ingin membuka Linux kembali, kalian ingin mengecek keberadaannya, kalian bisa masuk perintah pwd. Nanti dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita yang sekarang. Nah, yang ketiga ada ls to see what is inside directory.
ls ini digunakan untuk melihat isi dari setiap direktori, jadi kita bisa melihat file yang ada pada direktori, misalnya ls atau home. Nah, nanti akan muncul file yang ada di home. Nah, yang kedua di sini kalian buka files, lalu ke terminal juga. Nah, di sini sudah login dua-duanya ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke beberapa perintah yang tadi sudah dibahas ya. Di sini kita sudah di home di directory ya. Nah, terminal juga kita sudah di home directory-nya karena itu default dari Debian. Maka itu kita harus masuk ke home directory. Nah, untuk masuk ke root di versi files kita klik author lalu masuk ke Debian. Terus di sini kita sudah di home directory, akan tetapi jika kita memakai CLI maka yang terminal kita harus masukkan perintah su lalu enter, masukkan password, enter. Nah, di sini kita sudah ada di directory lainnya ya. Lalu masukkan perintah cd spasi splash lalu root lalu enter. Kita bisa mengecek dengan perintah pwd. Nah, sekarang kita ada di directory mana? Sekarang kita ada di directory root. Karena kita tidak masukkan perintah su. Nah, untuk kembali ke di directory home, ketik exit saja, enter. Lalu kita bisa kembali ke directory home ya. Nah, di sini kita cek di directory home ada file apa saja. Nah, di sini ada file desktop dan lain-lain. Jika dilihat di sini kelihatannya ya, tapi kalau di CLI kita harus mengecek dengan perintah ls lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat desktop, dokumen, download, musik, fitur, public, templates, video ya teman-teman. Di poin ketiga ini ada absolute dan relatif. Nah, apa itu absolute dan apa itu relatif? Nah, absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Misalkan saya berada di directory home, nah jika saya ke directory bin maka saya harus mengawali dengan slash tadi. Misalkan cd spasi slash bin, seperti itu. Sedangkan jika menggunakan relatif itu tidak diawali dengan slash. Misalkan saya ada di directory user, kemudian saya ingin masuk ke directory lib atau bin, maka di sini saya tidak memerlukan tanda slash di dalam perintahnya. Jadi kita hanya bisa mengetik perintah cd spasi lib. Udah itu aja. Tapi kalau home ke lib maka harus pakai tanda slash cd spasi slash lib. Kalau tidak mau pakai biasanya harus ke user dulu, cd spasi user, kemudian dari user cd spasi lib. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke home. Lalu saya akan kasih perintah ls lalu enter. Di sini ada desktop, dokumen, download dan lain-lain. Kita cek juga di sini ini ya, sama berarti. Lalu kita pilih alteration Debian, kita kasih perintah dulu su lalu enter, masukkan password. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah berada di root ya teman-teman. Lalu kita kasih perintah cd spasi splash lalu enter, cd spasi splash etc splash. Nah, kalau sudah enter, lalu kasih perintah pwd lalu enter, lalu kasih perintah lagi cd spasi slash lalu enter, lalu kita kasih perintah lagi cd spasi page lalu enter, lalu kasih perintah cd spasi etc lalu enter, terus kasih perintah lagi cd page lalu enter. Nah, gitu aja pembahasan poin yang ketiga ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
Poin keempat yaitu special chapter. Di sini saya akan menjelaskan arti-arti simbol di sini. Nah, tanda melengkung ini biasanya menandakan bahwa kita sedang ada di home directory. Nah, sedangkan dolar itu menandakan kita sedang di hak user. Nah, jadi di CLI kita tidak terdapat dolar, maka kita tidak memiliki akses yang penuh. Nah, jika tandanya tagar itu melambangkan hak akses kita, merupakan hak akses root, jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Nah, kita bisa pergi ke hak akses root dengan perintah yaitu su, lalu enter, masukkan password, lalu kita kasih cd spasi /root, enter. Di sini kita sudah masuk ke directory root. Kemudian simbol yang lain itu ada simbol titik. Nah, simbol titik itu melambangkan directory yang sekarang. Contohnya kita ketik perintah ls. Nah, maka akan tampilannya dari file-file yang terdapat pada directory yang sekarang kita berada ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke directory home, ketik ls ya. Titik. Nah, maka akan muncul file-file yang terdapat pada directory sekarang ya kita berada, yaitu ada desktop, dokumen, dan lain-lain di directory home. Kemudian simbol lain yaitu ada titik 2. Nah, titik 2 itu simbol di directory parents. Kita perintah cd ect, lalu su, enter, password, lalu cd /root, enter, lalu cd etc, enter, lalu cd spasi /, enter, lalu kita masuk ke cd etc, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke file etc. Lalu kita cek di dalam etc ada apa saja. Kita ketik ls, lalu enter. Nah, di sini ada banyak file-file ya. Nah, di sini saya akan masuk ke file-file Apache 2. Lalu kita kasih perintah cd Apache 2, enter. Nah, di sini kita ada di directory Apache 2, di mana di directory parents dari Apache 2 adalah file etc. Di sini kita cek dulu, kita ketik pwd. Nah, benar kita sedang di Apache 2. Maka saat kita cek ketik ls titik 2, nah maka akan menampilkan file-file yang ada pada di directory parents yang ada di file-file Apache 2 yaitu etc yang kayak gini ya. Nah, kembali kita ketik cd titik 2. Sekarang kita kembali ke etc, langsung kita exit aja, lalu clear. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu membuat file dengan touch. Nah, di sini kita akan membuat file. Lalu kita perintah ls. Nah, bisa kita cek sebelumnya bahwa kita itu hanya memiliki file-file default ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat file baru, ketik perintah touch. Enter. Kita kasih perintah touch, kita beri nama file. Nah, saya akan memberi puput .txt. Nah, di sini terdapat file-file yang baru yang kita buat tadi ini ya. Nah, saya akan membuat file dengan cara absolute. Nah, misal kita akan memasukkan file dokumen. Nah, caranya kalau mau masuk ke file dokumen, kita harus masuk ke dokumen dulu dengan perintah cd /dokumen. Baru kita bisa masuk ke dalam dokumen tadi. Nah, kita akan membuat file ke dalam root atau di directory lain yaitu dengan cara ketik su, password, lalu cd spasi /root, lalu cd / lalu ls. Nah, di sini saya akan memasukkan file baru ke dalam root dengan cara memasukkan perintah yaitu touch boot
dan memasukkan nama yang akan kita buat, yaitu seperti puput titik txt. Ini kita cek caranya, ketik ls /put, enter. Nah, bisa dilihat file yang tadi kita buat sudah masuk ke dalam file put ya teman-teman. Kita bisa cek juga di file. Sini terdapat file yang tadi kita buat ya, seperti ini. Materi selanjutnya yaitu yang ke-6, perintah ls advance. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa perintah ls adalah perintah untuk mengecek file yang berada di dalam suatu direktori. Nah, apa bedanya ls biasa dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan file dengan lebih detail dibandingkan dengan ls biasa. Nah, kita ketik ls. Nah, yang muncul akan seperti biasa yang ada di direktori home kita, seperti desktop, download, fitur, dan lain-lain. Kemudian jika kita ketikkan ls -a, enter, maka itu akan muncul di direktori tersembunyi atau hidden di direktori file tersembunyi, biasanya diawali dengan titik. Kita ketik perintah ls -l, enter. Nah, perintah ls -l itu perintah untuk melihatkan detail dari setiap file. Nah, di sini terdapat detail file seperti ini, desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Ini ada tanggalnya merupakan tanggal terakhir diakses atau dibuat ya teman-teman. Nah, file yang tadi kita buat seperti puput dibuat pada tanggal 25 Agustus 2025. Clear. Jika kita masukkan perintah gabungan ls -la, lalu enter, itu akan menunjukkan hidden file serta detail dari setiap file hidden tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari file yang tadi kita lihat dengan perintah lsa. Nah, file tersembunyi yang depannya ada titiknya. Selanjutnya yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Jika sebelumnya kita sudah membuat file tapi itu dengan format .txt saja atau teks, di sini kita akan membuat direktori baru. Nah, masukkan perintah mkdir dan nama direktori yang akan kita buat. Misalnya seperti di sini kita akan membuat direktori dengan nama lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat direktori semetingnya ya. Ketik ls saja. Di sini terdapat direktori yang kita buat ya, teman-teman. Lalu kita clear aja. Kemudian bagaimana cara membuat direktori di dalam direktori? Di sini kita akan mencoba membuat di direktori baru. Ketik mkdir spasi direct 1, enter. Nah, di sini akan otomatis ada di direct 1, maka kita ketik mkdir direct splice direct 2, enter. Nah, di sini juga akan otomatis akan terbuat di direktori 1 dan di dalamnya ada direktori 2. Nah, jika kita ingin membuat direktori 3, kita bisa pakai panah ke atas dan ditambahkan splash dir 3 seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengeceknya? Kita bisa masukkan ke direktori 1 dulu dengan cd direct 1, enter, lalu ketik ls. Nah, ini di dalamnya ada di direct 1 dan direct 2 ya teman-teman. Lalu kita ketik cd direct 2, lalu enter, lalu ls. Nah, di dalam dir 2 terdapat dir 3. Jadi seperti itu cara membuat direktori baru ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu perintah cp. Nah, di materi yang berikutnya adalah perintah cp. Apa itu perintah cp? Perintah cp adalah perintah atau komen
yang digunakan untuk mengcopy. Jadi CP itu memang singkatan dari copy yang digunakan untuk mengcopy file atau directory. Nah, di sini untuk mengcopy dari sistem GUI itu mudah. Misalnya saya mengcopy file seperti tadi yang puput, kita masuk ke dalam dir 1. Kita klik kanan lalu copy, masuk ke direct 1, kita klik kanan lalu paste. Nah, untuk cara yang menggunakan GUI itu lebih mudah. Bagaimana jika kita menggunakan CLI? Kita cp spasi nama direktorinya, documents, lalu slice, lalu puput, lalu .txt, splice home, splice puput, enter. Jadi sudah berhasil ya. Lalu bagaimana cara untuk mengcopy directory? Nah, di sini saya akan mengcopy file dir2 ke dalam home. Lalu kita ketik cp min r spasi direct 1 lalu splice direct 2 splice home slash puput, lalu enter. Lalu kita ketik ls. Nah, di sini sudah ada di direct 2 di home directory. Kita coba cek file. Nah, ini ya. Nah, materi selanjutnya yaitu perintah mv. Perintah mv adalah perintah atau komen yang digunakan untuk rename directory atau file, atau bisa juga digunakan untuk memindahkan file. Di sini saya akan mengganti nama dari file saya puput.txt menjadi file dengan nama lain. Misal ini kita mv, misal namanya itu puput.txt hello 1.txt lalu enter. Nah, di sini otomatis nama file puput.txt akan berganti ke nama halo 1 ya. Lalu kasih perintah ls. Nah, di sini akan otomatis berganti. Di sini saya akan memindahkan file puput.txt yang ada di direct 1 ke copy dalam home directory. Misal kasih perintah mv puput.txt halo2.txt lalu enter. Nah, di sini otomatis filenya akan berganti ya, teman-teman. Nah, di sini kasih perintah mv direct 1 /puput.txt /home/puput lalu enter. Kasih perintah lagi. Nah, kasih perintah mv puput.txt lalu halo3.txt lalu enter. Nah, kalau sudah kita clear aja. Nah, materi selanjutnya yaitu perintah rm. Jadi perintah rm digunakan untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus direct bisa menggunakan perintah rm dir. Di sini saya akan mencoba menghapus file halo1. Lalu kalian ketik rm halo1.txt lalu enter. Di sini otomatis akan langsung menghilang. Nah, jika ingin menghilangkan dua-duanya sekaligus, kita bisa menggunakan perintah yaitu lalu kasih perintah rm halo.txt lalu enter. Nah, jadi dua file itu langsung hilang. Jadi halo bintang itu merujuk ke semua file yang penamaannya di depannya itu terdapat halo. Kemudian kita akan menghapus directory dengan nama rmdir. Ini singkatan dari remove directory ya, teman-teman. Lalu kasih slash sekalian, saya tree slash. Nah, slash ini digunakan untuk menandakan yang kita hapus adalah directory. Lalu kita enter. Nah, di sini akan otomatis hilang ya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara menghapus direct 1? Lalu kita ketik rmdir direct 1 lalu enter.
Nah, ini gagal karena direct 1 ini tidak kosong. Jadi caranya kita menghapus satu persatu direktori yang ada di dalam direktori. Nah, di dalam direct 1 itu terdapat direct 2. Nah, di dalam direct 2 terdapat direct 3 ya teman-teman. Lalu kita akan menghapus direktori 3 terlebih dahulu. Kita kasih perintah rmdir direct 1 / direct 2 / direct 3 lalu / lalu enter. Nah, otomatis dir 2 akan hilang, barulah kita bisa menghapus dir 1 ya, karena dir 1 sudah empty atau kosong. Nah, otomatis direktori 3 akan hilang. Lalu kita ketik yaitu, nah kita kasih perintah rmdir direct 1 / direct 2 lalu enter. Nah, otomatis direct 2 sama juga akan hilang. Nah, ini hilang ya teman-teman. Barulah kita bisa menghapus dir 1 ya, karena dir 1 sudah empty atau kosong. Lalu kita ketik rmdir direct 1 lalu / enter. Nah, otomatis dir 1 juga akan hilang ya teman-teman. Sekian materi dari bab 9 ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.